Wandami Bante, Baik. mohon izin bertanya Bante. Tentu jalan keluar dari kondisi ini kan ya jalan mulia beruas 8 Bante. Tentu jika kita dihadapkan pada satu kondisi, misalnya pada satu keinginan, kemudian apa yang kita harus ambil? Mau ke arah suka, ke arah tidak suka, atau kita mengarahkan ke netral, atau dibiarkan saja Bante? Ya itu aja Bante, terima kasih Bante. Ya. Ada banyak keinginan. Kalau kita perhatikan dalam kitab ulasan, itu ada 3. Itu canda. Canda ini sinonim dengan tanha sebenarnya. Tapi ada 3. Yang pertama adalah tukang nyata canda. Ada keinginan, desire, keinginan yang untuk melakukan sesuatu. Dan semua orang itu punya. Arahat juga punya. Sang Buddha punya. Seperti apa? Ingin mandi, ingin beristirahat, ingin makan, ingin minum. Jadi tergerak untuk melakukan sesuatu yang sifatnya wajar, umum. Orang bijaksana juga punya. Jadi nggak masalah. Tapi juga ada kama canda. Keinginannya berkenaan dengan kesenangan indrawi. Nah, ini yang memang berbahaya. Ketika muncul keinginan-keinginan demikian, ya kalau seseorang betul-betul mempraktikkan dhamma dengan intensif, dengan baik, ya dia akan berusaha untuk bagaimana tidak terseret oleh keinginan, hanya untuk menikmati kesenangan indera. Nah, ini yang harus diwaspadai. Harus bisa membedakan antara kebutuhan dengan sekadar untuk menikmati kesenangan indera. Nah, yang ketiga adalah dhamma canda. Keinginannya berkenaan dengan dhamma, dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Seperti misalnya, Anda punya keinginan untuk bermeditasi. Anda punya keinginan untuk diupasampada. Anda punya keinginan untuk belajar dhamma. Anda punya keinginan untuk mengunjungi para senior. Nah, itu semua adalah dhamma canda. Dan justru keinginannya seperti ini harus dikembangkan, harus dimunculkan. Karena keinginannya seperti ini nanti juga akan membantu seseorang untuk melenyapkan keinginan-keinginan yang sifatnya adalah tidak bermanfaat, yang sifatnya adalah buruk. Bahkan seandainya keinginan tersebut masih dalam konteks tanha, selama itu bermanfaat, selama itu memberikan motivasi bagi kita untuk bisa berkembang, bertumbuh dalam batinnya, dalam hal yang baik, itu masih layak, patut untuk dimunculkan. Seperti Sang Buddha pernah menyampaikan, tergantung pada tanha, tanha itu dilenyapkan. Aneh kan? Jadi dengan landasan tanha, nafsu keinginan itu dilenyapkan. Bagaimana contohnya? Ada kasus di mana Sang Buddha menyampaikan, bahwa biku ini telah mencapai kesucian, telah terbebaskan. Maka biku yang lain yang merupakan teman dari biku yang diklaim atau ditunjukkan Sang Buddha telah mencapai kesucian, kemudian berpikir, wah dia saja bisa, masa saya nggak bisa? Ada keinginan untuk mencapai kesucian seperti halnya biku yang oleh Sang Buddha dikatakan telah mencapai kesucian. Dia saja bisa, masa saya nggak bisa? Nah, dengan sebenarnya pada saat seseorang atau biku tersebut punya keinginan untuk seperti biku yang lain yang telah mencapai kesucian, itu adalah tanha juga. Tetapi itu adalah baik. Itu membawa kepada bermanfaat. Yang mana dengan tanha demikian, kemudian biku tersebut termotivasi, mempraktikkan dhamma dengan baik, pada akhirnya ia pun juga mencapai kesucian. Seperti yang biku yang oleh Sang Buddha dikatakan mencapai kesucian. Maka di sini kita punya keinginan, tapi lihat apa keinginan tersebut membawa kepada kebahagiaan dalam artian kebebasan atau batin yang baik, atau itu justru membawa kepada bertambahnya kotoran batin. Dan tentunya kita walaupun itu keinginan yang baik pun juga
harus melihat waktu yang tepat, yang cocok. Ya misalnya dalam kita bermeditasi, kita memperhatikan objek keluar masuknya nafas, itu sudah bagus. Dan kita tahu bahwa tujuan itu semua adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Tetapi kemudian kalau kita pikir-pikir, kita berhasrat, berkeinginan untuk segera mencapai jana, dalam ketika sedang kita mengamati nafas, yaitu menjadi gangguan. Maka bagaimana keinginan yang baik sekalipun, itu ada waktunya untuk dimunculkan. Ada waktunya untuk kemudian ditinggalkan. Maka Sang Buddha pernah menyampaikan, beliau menceritakan ketika masih bodhisattva, mengatakan bahwasanya ketika saya masih bodhisattva, dan saya berpikir tentang nekama vitaka, pikiran tentang meninggalkan kesenangan indrawi, walaupun satu hari satu malam saya pikirkan, tidak ada bahaya dalam pikiran tersebut. Akan tetapi, kalau saya terseret terus oleh pikiran demikian, batin saya lelah, fisik saya lelah. Kalau batin dan fisik itu lelah, samadhi tidak muncul, ketenangan tidak muncul, maka pikiran itu pun juga harus ditinggalkan pada waktu itu. Kadang kita harus memunculkan bentuk pikiran demikian, ada kalanya kita pun harus punya skill untuk meninggalkan ketika itu sudah tidak dibutuhkan. Ketika itu sudah menjadi pengganggu di dalam meditasi, dalam upaya untuk mencapai samadhi. Maka sekali lagi adalah keinginan itu yang seperti apa? Selama itu baik, kembangkan. Dan ketika itu tidak bermanfaat, itu ditinggalkan. Usaha kita adalah demikian. Itu yang harus kita lakukan. Ya begitu ya. Auso. Belum ada, Bante. Belum ada ya? Oke, ya. Ya itu adalah nafsu, itu adalah 4 ahara yang juga harus lihat sebagai, ketika diketahui sebagai 4 jenis makanan, sebabnya apa, kemudian hancurnya bagaimana, dan juga lenyapnya caranya bagaimana diketahui, itu juga bagian dari pandangan yang benar. Tapi kemudian yang lainnya juga, setelah itu para siswa lainnya juga bertanya lagi, ada tidak cara lain untuk mengetahui pandangan benar? Seorang siswa mulia punya pandangan benar, pandangannya sudah lurus, telah memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan di dalam dhamma, dan juga telah tiba pada dhamma yang sejati. Nah, waktu itu Bhante Sariputa mengatakan, ada cara untuk mengetahui demikian. Adalah tidak lain ketika seseorang mengetahui ini dukkha, ini sebab dukkha, ini padamnya dukkha, dan ini adalah jalan yang membawa kepada padamnya dukkha. Yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Ketika mengetahui 4 kebenaran mulia, maka seseorang juga dikatakan punya pandangan benar. Yang kita sudah berbincang panjang lebar apa itu dukkha, penderitaan, yang secara singkat adalah 5 gugusan yang menjadi subjek kemelekatan. Itu adalah dukkha, penderitaan. Nah, sebabnya juga sama seperti yang tadi ahara. Tidak lain adalah tanha. Ya yang tanha bunubawika nandiraga sagata tatra binandini. Jadi disebabkan karena tanha yang membawa kepada keberlanjutan di dalam kelahiran lagi, punubawika, yang disertai oleh kesenangan dan nafsu ragawi, mencari kenikmatan kesana kemari, yang tidak lain adalah 3 jenis tanha, yaitu kama tanha, bhawa tanha, dan wibawa tanha, yaitu nafsu keinginan yang berkenaan dengan kesenangan indrawi, nafsu keinginan yang berkenaan dengan bhawa, kemenjadian yang itu juga beberapa mengacu kepada utamanya sasata didi, pandangan tentang kekekalan, dan juga adalah nafsu keinginan yang untuk tidak menjadi, mengacu kepada yaitu ujeda didi, atau pandangan tentang bahwa hidup itu hanya sekali, setelah kematian tidak ada kelahiran lagi. Nah, itu juga tanha yang menjadi penyebab mengapa seseorang terus mengalami dukkha, penderitaan. Dan padamnya bagaimana? Adalah dengan memadamkan sebabnya.
Jadi memadamkan tanha itu sendiri, ya tanhai wa tasai wa tanhaya asesa viraga nirodo cago padini sago muti analayo. Dan betul-betul dengan lenyapnya, padamnya secara total, tanha itu sendiri dilepaskan, ditanggalkan, dibebaskan. Nah, dengan cara demikian maka penderitaan juga dihancurkan. Dan caranya bagaimana? Tidak lain dengan jalan mulia berunsur 8. Nah, mengetahui yaitu 4 kebenaran mulia yang sudah kita bahas, itu juga cara yang dikatakan sebagai orang memiliki pandangan benar. Dan mengetahui demikian tentunya adalah mengetahui yang membawa kepada seseorang terbebaskan dari segala bentuk kotoran batin, membawa seseorang untuk mengakhiri duka, mengakhiri penderitaan. Nah, yang menarik lagi adalah dalam Samadhi Sutta ini, yang nanti mungkin Ausu bisa membaca sendiri, ternyata memahami, terutama adalah Paticca Samuppada, satu persatu, diawali dari jarak marana, apa yang menyebabkan jarak marana, usia tua dan kematian, kemudian apa itu jarak marana, apa sebabnya, kemudian bagaimana melenyapkannya, dan cara melenyapkannya bagaimana, itu juga bagian dari pandangan benar. Apa itu usia tua dan kematian? Menjelaskan tentang bagaimana yang disebut sebagai usia tua, tentang tubuh, 5 gugusan yang mengalami usia, mengalami kelapukan, kematian, tentang bahwa seseorang mengalami kematian kehancuran, cuti, ya dari satu kelahiran, kemudian meninggal untuk melanjutkan kelahiran yang akan datang. Kemudian sebabnya apa? Sebab mengapa seseorang mengalami usia tua dan kematian? Tidak lain adalah kelahiran. Karena ada lahir, ada usia tua, ada kematian. Kemudian apa? Supaya bagaimana kelahiran dan kematian itu lenyap. Dengan lenyapnya kelahiran, maka usia tua dan kematian itu juga lenyap. Bagaimana caranya? Lagi-lagi adalah dengan jalan mulia berunsur 8. Nah, mengetahui demikian saja, seseorang bisa membawa dirinya untuk terbebaskan dari segala bentuk kotoran batin, membebaskan seseorang dari berbagai macam tumimbal lahir, artinya bebas dari segala duka penderitaan. Dan semua diruntut, sampai kemudian berkenaan dengan avidya. Memahami apa itu avidya, sebabnya apa, padamnya bagaimana, dan cara memadamkan bagaimana, itu juga merupakan pandangan yang benar. Dan ternyata avidya, itu apa itu avidya? Lagi-lagi adalah tidak mengetahui ini duka, ini sebab duka, ini padamnya duka, ini jalan yang membawa kepada padamnya duka, penderitaan. Dan apa itu sebab yang memunculkan avidya? Adalah karena kilesa. Jadi dengan adanya kilesa, dengan adanya kotoran batin, avidya semakin berkembang. Ya, jadi avidya ketidaktahuan terhadap 4 kebenaran mulia itu muncul karena kilesa. Nah, kemudian bagaimana kita atau seseorang menghancurkan avidya? Hancurkan kilesa, kotoran batin. Dan bagaimana seseorang menghancurkan yaitu kilesa sebagai sebab yang memunculkan avidya? Praktikkan jalan mulia berunsur 8. Nah, itu juga menjadi satu pandangan yang benar. Sekarang ada pertanyaan lagi, apa yang menyebabkan, apa itu kilesa? Apa sebabnya? Dan bagaimana padamnya? Dan bagaimana cara memadamkan? Oh, ternyata kilesa itu muncul karena apa? Karena avidya. Jadi bolak-balik. Avidya muncul karena kilesa, kilesa muncul karena avidya. Seseorang terus dikuasai oleh kotoran batin karena ada ketidaktahuan. Dan hanya dengan ketidaktahuan dihancurkan, kilesa juga hancur. Dan bagaimana menghancurkannya? Dengan jalan mulia berunsur 8. Nah, lagi-lagi jalan mulia berunsur 8. Melihat ini, punya pandangan seperti ini, seseorang dikatakan
memiliki pandangan yang benar, yang membawa kepada hancurnya segala bentuk kotoran batin dan membawa kepada akhir dari segala bentuk duka, dari segala bentuk penderitaan. Ya, saya kira untuk pandangan benar cukup, karena memang ini ya pandangan benar banyak sekali sebenarnya kan, tetapi untuk bisa punya pandangan benar seperti ini saja, kemudian dijadikan sebagai way of life, sebagai cara hidup, menjadi guidance bagi kita semua dalam mengarahkan kehidupan kita, itu sudah cukup bagi kita untuk bisa berjuang di dalam praktik dhamma, di dalam dhamma. Saya kira waktu juga sudah menunjukkan 10.30, dan saya kira cukup sekian. Kita bisa melanjutkan nanti jam 1:30 untuk melanjutkan topik terutama yang masih jalan Mulia Penjelapan. Nanti kalau nanti selesai, nanti bisa mengambil yaitu topik yang lain, yaitu tentang Padijak Samubada. Ya. Baik, terima kasih. Semoga kita semua berbahagia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.